Kehidupan haleluya. Apakah Anda bermasalah? Apakah Anda berkecil hati? Apakah Anda mengkhawatirkan masa depan? Hari-hari ini, kemerosotan ekonomi dunia tampak berada di berita-berita utama setiap artikel cetakan, surat kabar, maupun media sosial. Ya, haleluya! Kita tidak harus hidup seperti pemberitaan tersebut. Perspektif dunia sekuler di mana kita hidup yang mematahkan semangat dan menyedihkan hati tidak berlaku bagi umat Tuhan Sang Raja, segala Raja. Firman Tuhan selalu benar, berkuasa, dan efektif apapun keadaan hidup kita sehari-hari. Matius 4 ayat 4 berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Izinkan saya menceritakan kisah nyata tentang seorang wanita berkemenangan yang saya kenal. Pauline Kasara menghadapi masa depan tersuram. Suaminya telah bunuh diri di rumah mereka di Uganda. Menurut hukum kesukuan, segala sesuatu yang ia miliki, anak-anaknya, tanahnya, dan tabungannya akan menjadi hak keluarga almarhum suaminya. Pauline akan menjadi miskin dan sendirian seumur hidupnya. Meskipun dia hancur hati oleh penemuan tubuh suaminya, Pauline tahu ia harus bertindak dengan cepat dan sungguh-sungguh jika ia ingin menjadi orang yang mampu membesarkan anak-anaknya kelak. Untuk menghindari keadaan buruk yang terjadi terhadap para janda Uganda lainnya, ia bergegas ke bank setempat dan menarik semua uang yang tersedia yang bisa ia kemas ke dalam mobilnya dan pergi ke sekolah anak-anaknya untuk diam-diam membawa mereka dari ruang kelas mereka. Pauline dan anak-anaknya lari ke perbatasan Kenya, di mana hukum Uganda yang tidak adil itu tidak bisa menjangkau mereka. Mereka menjadi pengungsi. Dengan jumlah uang yang cukup yang telah ia bawa bersamanya, dengan kerja keras dan banyak akal, Pauline memulai sebuah bisnis kecil di pusat Nairobi. Ia merancang dan membuat pakaian Afrika untuk dijual kepada ribuan turis yang berbondong-bondong ke Kenya setiap tahun untuk melakukan safari. Dipenuhi dengan ucapan syukur yang dalam dan kerendahan hati bahwa ia telah berhasil melarikan diri dari Uganda bersama dengan anak-anaknya, Pauline membuat janji yang tulus kepada Tuhan. Ia berkata, "Tuhan, aku akan memberikan persepuluhan dari setiap dolar penjualan dalam bisnisku. Aku akan membawanya ke rumah perbendaharaan di akhir setiap hari kerja karena aku tahu bahwa Engkau akan memberkatiku." Pauline menyebutnya menjadi rekan sekerja Allah. Di akhir setiap hari bisnis, Pauline menghitung pemasukan uangnya setiap hari dan pergi ke gerejanya. Ia tidak membawa 10% dari keuntungan bersihnya, tetapi 10% dari penjualan kotornya. Tidak lama kemudian, Tuhan mulai memberkati dan membuat Pauline makmur dalam cara yang luar biasa. 2 tahun setelah kepergian dramatis Pauline dari Uganda, saya tiba di Kenya untuk pertemuan di gerejanya, di mana Pastor Dennis White, seorang teman lama dan rekan, memberitahu saya tentang wanita yang luar biasa ini dan betapa ia telah menjadi berkat besar bagi jemaat gereja mereka. Dennis mengundang saya ke rumahnya untuk berjumpa dengan wanita yang berseri-seri ini. Duduk di teras rumahnya, Pauline menceritakan kesaksiannya yang luar biasa dalam kata-katanya sendiri. Saya benar-benar diberkati dan terdorong untuk mendengarkan ceritanya. Ketika kami pergi ke luar negeri untuk melayani di bangsa-bangsa lain, kami tahu bahwa kami akan menanggung pengeluaran kami dengan bantuan keuangan dari teman-teman dan rekan-rekan kami yang murah hati di Amerika Utara. Kami tidak mengharapkan kompensasi uang. Kami lebih suka dengan kesempatan menabur benih rohani ke dalam komunitas dan bangsa mereka. Jadi, bayangkan keterkejutan saya ketika di akhir percakapan, Pauline menawarkan untuk memberi sebuah hadiah bagi pelayanan kami. "Oh Pauline," saya katakan, "saya tidak bisa menerima itu. Kami datang ke Afrika untuk memberi, bukan untuk menerima." "Tetapi Pastor Goset," jawab Pauline, "apakah kau mau membatasi berkat saya dari Tuhan ini dengan tidak menerima pemberian saya? Apalagi yang bisa saya lakukan?
selain menerima dengan ucapan syukur sebuah amplop coklat kecil yang ia taruh di tangan saya. Kemudian di tempat pribadi di kamar saya membuka amplopnya dan takjub menemukan 2.500 US dollar. Menurut standar Afrika, itu tidak kurang dari yang disebut kemakmuran. Sebelum seluruh pertemuan berakhir, Pauline menabur pemberian lain untuk mencetak 95.000 literatur Kristen bagi rakyat Kenya. Pauline mempraktekkan apa yang ia sebut pemberian haleluya, yang mencerminkan prinsip-prinsip memberi yang ditetapkan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya menyebutnya kehidupan haleluya. Baru-baru ini, salah satu rekan pelayanan kami, seorang sales wanita yang bekerja untuk komisi, mulai mengatakan haleluya yang pelan untuk peningkatan penjualan di tempat kerjanya setiap kali ia melewati mesin penghitung uang. Penjualannya telah meningkat, dan ia berterima kasih kepada Tuhan, dan juga terus mengatakan haleluya setiap kali ia berjalan menuju mesin penghitung uang itu. Seorang tukang kayu yang tidak bekerja di Regina, Saskatchewan, menceritakan kepada saya bahwa ia langsung mendapatkan satu pekerjaan ketika ia mulai mempraktekkan kehidupan haleluya. Pria lainnya di Tulsa, Oklahoma, telah diberhentikan dari pekerjaannya di sebuah pabrik besar, tetapi sekarang mengambil posisi iman kehidupan haleluya. Tidak lama kemudian, oleh sebuah mujizat, satu pekerjaan yang lebih baik terbuka bagi dia. Anda bisa mematahkan kutuk kemiskinan atas keuangan Anda dengan menyetujui apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, yang memberitahu kita bahwa Ia adalah sumber dan penyedia kita. Namun, jika Anda telah menjadi terbiasa mengucapkan perkataan keraguan tentang penyediaan Tuhan, Anda akan dikalahkan dalam area keuangan di hidup Anda. Sebagai gantinya, nyatakanlah haleluya, Allahku memenuhi segala kebutuhanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan menciptakan dunianya dengan perkataan. Ia memberikan hak istimewa yang sama kepada setiap kita. Mengucapkan hal-hal seperti, saya tidak bisa membayar semua cicilan ini, saya tidak bisa membayar tagihan-tagihan saya, atau saya tidak akan pernah memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan saya, akan menahan Anda dalam perbudakan kemiskinan. Sebaliknya, perkataan dan tindakan yang penuh iman akan memindahkan gunung hutang piutang serta gunung kemiskinan itu. Kita siap menghadapi tantangan. Itu adalah sebuah aspek penting kehidupan Kristen kita. Memerintahkan dia yang disebut pencuri, pembunuh, dan pembinasa dalam Yohanes 10 ayat 10 untuk melepaskan cengkramannya dari jiwa Anda, tubuh Anda, pikiran Anda, dan keuangan Anda. Perkataan yang menolak iblis juga adalah perkataan yang memindahkan gunung. Lakukan itu sekarang. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis di dalam nama Yesus, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus memberkati.